Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat dan juga mudahkan segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin Allahumma amin. Dan tak lupa kami hormati pula para hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, hingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk menghadiri majelis-majelis mulia, tentunya dalam program kajian syarah Mutiara Hikmah yang rutin diadakan setiap Kamis malam Jumat, tentunya di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada pembahasan Mutiara Hikmah yang ke-58. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad. Udhkuru sholata ala nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunubi ighfirid dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya allamal ghuyub ibarakatil habibil mahbub. Urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Nas'aluka ya Rabbana fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. Urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi, perindu ridha Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, teramat banyak. Di antaranya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa istiqomah di malam seperti ini untuk membaca sholawat kepada Rasulullah, membaca sejarah baginda Nabi. Kemudian kita tambah belajar, mencoba memahami atau hikmah, menggali hikmah. Yang kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-58. Bunyinya adalah ketakwaan bukanlah hanya milik orang yang selalu baik, akan tetapi juga milik orang yang pernah bermaksiat lalu bertaubat. Kita sering mendengar kalimat takwa, bahkan setiap khatib Jumat menyampaikan khutbah, ia harus berwasiat takwa demi keabsahan khutbah.
Dan definisi takwa itu pun juga banyak sekali. Yang masyhur adalah menjauhi segala yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi yang diharamkan. Dan memang seperti itu. Kalau orang sudah bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah, maka dia orang bertakwa. Kemudian untuk kita dekatkan lagi dari definisi yang ada kepada diri kita. Untuk bisa kita merasakan itu bagaimana. Itu kan disampaikan di dalam pemahaman kita. Selagi seseorang bisa menjauhi perintah melarangan Allah, menjalankan perintah Allah, dia orang bertakwa. Untuk lebih dekat lagi, bagaimana memaknainya? Yaitu urusan kita. Urusan kita. Bagaimana sih takwa itu agar bisa kita rasakan? Yang Nabi SAW mengisyaratkan, beliau dengan menunjuk at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, Nabi menunjuk kepada dada beliau. Disinilah ketakwaan. Berangkat dari dalam diri, dalam hati. Semuanya tahu bahwasanya kalau dada yang ditunjuk adalah dada baginda Nabi, sangat benar bahwasanya di dalam dada beliau adalah ketakwaan yang sesungguhnya. Bahkan kalau kita mendengar firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa, maka jawabannya adalah baginda Nabi Muhammad paling mulia di hadapan Allah karena beliau adalah orang yang paling bertakwa. Lalu bagaimana dengan kita? Ketakwaan adalah bagaimana kita ini, kita yang dengan manusia dan kita dengan Allah. Maka kita sederhanakan lagi pemahaman takwa adalah bagaimana kita baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Nah, baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Maka yang merusak ketakwaan kita adalah di saat kita sudah mulai tidak baik kepada Allah dan tidak baik kepada manusia. Dan kita sebagai manusia yang diberi oleh Allah akal, sekaligus diberi oleh Allah juga syahwat hawa nafsu. Dengan akal kita memahami mana yang hak dan batil. Kemudian dirasakan oleh hati kebenaran harus diikuti. Akan tapi di sana ada bisikan dari diri sendiri, hawa nafsu, yang sering berkomunikasi aktif dengan syaitan, dengan iblis, waswas syaitan. Sehingga kadang dalam diri seorang hamba itu adalah terjadi pergolakan. Pergolakan yang luar biasa. Antara dia ingin melakukan kebaikan, tapi di sisi lain ternyata ada seruan-seruan yang sangat pribadi dalam dirinya, yaitu dari hawa nafsunya untuk melakukan kemaksiatan. Dan terus dalam diri seorang ada pertarungan semacam itu. Hati kecil yang menyuruh kepada kebaikan dan hawa nafsu yang menyuruh kepada kebatilan. Terus akan seperti itu. Sehingga di sana disebut oleh para ahli tarbiyah satu pekerjaan yang paling luar biasa besar yang hendaknya dilakukan seorang hamba adalah memerangi hawa nafsu. Al-khair kul khair, segala kebaikan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa mukhalafatul hawa, melawan hawa nafsu kita. Nah, melawan hawa nafsu karena dia akan selalu ammarah bisu, mengajak kepada kekejian, mengajak kepada kejelekan, kepada kehinaan. Nah, ada dua tentang maksiat atau kehinaan atau seruan hawa nafsu atau bisikan syaitan. Setan membisikkan disambut oleh hawa nafsu. Sehingga orang yang semula pada jalan yang benar, dia ingin baik kepada Allah, ingin baik kepada sesama manusia, tapi ternyata kepleset. Melakukan dosa kepada Allah. Dan itu ada kita. Anzalladzi ma saqat wa man lahu husna faqat. Siapa yang tidak pernah jelek sama sekali? Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali? Dan siapakah yang perbuatannya selalu baik? Tidak ada kecuali Sayyidina Muhammad SAW.
illa Muhammadinil hadi alladzi alaihi Jibrilu habat. Kecuali Sayyidina Nabi Muhammad yang Jibril turun dengan wahyu. Jadi kita ini bisa melakukan dosa. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin mengembalikan tadi kerinduan kita kepada ketakwaan, kepada kebaikan yang sesungguhnya. Jadi kebaikan itu hampir diakui oleh semua orang. Biarpun orang penjahat kelas kakap pun dia mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Ini loh hati kecil, seruan hati kecil. Seorang perampok hebat, dia punya anak perempuan yang terlihat baik. Sehingga dilamar perampok yang serupa dengannya nggak mau dia. Seandainya ada yang melamar orang di kampung itu masyhur dengan kebaikannya melamar putrinya, pasti dia mau. Ada dua yang melamar anaknya, perampok kelas kakap. Orang penjahat rokam wahid. Punya anak perempuan dilamar oleh dua orang, yang satu adalah penjahat serupa dengannya. Yang satu lagi adalah orang yang sangat baik dengan segala kelebihannya. Biarpun dia jago, dia adalah penjahat berat, dia tetap milih kebaikan. Karena kebaikan itu akan dilihat oleh semuanya. Hanya kadang kita itu menutup mata. Atau karena telah tertutup hati kita oleh hawa nafsu kita. Sehingga kebaikan-kebaikan itu menjadi terkalahkan oleh hawa nafsu kita. Nah ini. Maka ada ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu merangi hawa nafsu. Nah kemudian betul akhirnya terpelesetlah seorang hamba. Apakah bagian ketakwaan masih ada pada dia? Gelar takwa masih ada pada dia. Ini kabar gembira kepada siapapun yang pernah kepleset dalam kesalahan. Tapi kalau niat melakukan kesalahan enggak, termasuk kurang ajaran. Menghapus ketakwaan adalah menghilangkan ketakwaan kalau ada orang mengentengkan sebuah dosa. Tetapi orang bertakwa lah, takwa. Kita sebelum melanjutkan ketakwaan. Ketakwaan itu buahnya apa sih dengan ketakwaan? Kenapa kita mengejar gelar takwa ini? Yaitu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan kita rasakan perlunya kita untuk dekat kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Kemudian dekat kepada manusia, berbuat baik dengan tidak menggunjing, tidak mencaci, tidak mengolok, tidak mengambil hak saudara. Terus kebaikan. Ketakwaan ini adalah menuju surga. Karena disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Allah dan menuju surga Allah yang telah disiapkan untuk mereka yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa? Apakah yang bertakwa adalah orang yang selalu baik? Ya, orang yang selalu baik dan tidak berdosa, jelas dia bertakwa. Bahkan imamnya orang bertakwa, baginda Nabi Muhammad, selalu baik dan tidak pernah salah. Lalu bagaimana dengan hamba Allah yang dia ingin bertakwa, ingin menjadi ahli surga, akan tapi ternyata terkalahkan hawa nafsunya dan syahwatnya. Lalu terpelesetlah mereka dalam kehinaan, kejahatan, kemaksiatan, dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kabar gembira bagi mereka dengan catatan sebelum mendengar kabar gembira ini. Jangan sekali-kali kita meremehkan sebuah kesalahan karena bisa saja itu yang merontokkan ketakwaan kita. Sekecil apapun dosa, kalau kita meremehkan dosa, kita sudah tidak takut kepada Allah. Sebab takwa adalah takut kepada Allah. Sebab biarpun dosa itu kecil, kalau Allah tidak mengampuni, nyicipin neraka. Yang dia masih sombong dengan kemaksiatan, sekecil apapun tidak bertakwa dia. Sekecil apapun. Kalau ada orang meremehkan dosa sekecil apapun, itu artinya meremehkan hukuman Allah dan rontoklah ketakwaannya. Begitu sebaliknya, segede apapun dosa seorang hamba, kalau dia sadar itu dosa, kemudian lahirlah rasa takut kepada Allah, sehingga tidak ingin mengulangi lagi dan dibarengi dengan penyesalan, bahkan mungkin derai air mata di tengah malam. Maka lihat dosa segede apapun akan runtuh itu. Akan gugur dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bertakwa bukan saja orang yang baik terus, akan tapi hei hamba Allah yang pernah kepleset dalam kesalahan dosa, segede apapun dosa itu jangan menunda. Dan jangan meremehkan sekecil apapun, biarpun dia katanya orang yang sangat alim, banyak ibadah, tapi kalau sudah mengecilkan, meremehkan satu dosa, maka ketahuilah akan runtuh ketakwaannya. Maka dosa kecil kalau diremehkan jadi gede, dan dosa gede kalau kita menyesal dan takut akan menjadi kecil bahkan hilang.
Maka jangan ngentengin dosa, dosa kecil enggak, jangan. Itu menjadi gede dosa itu. Akan tapi yuk siapapun dari kita yang pernah melakukan kesalahan, dan pernah kita, bukan sekedar barangkali. Pasti kita melakukan kesalahan. Yuk kita cari-cari, kita raba-raba. Apakah kesalahan yang kita lakukan selama ini, di siang hari, malam hari, di sana dan di sini, Masya Allah, di saat sendiri atau di saat bersamaan, di saat terang-terangan, di saat di kamar. Ayo kita cari semua itu. Kemudian kita berangkat dari dosa itu, yuk melangkah menuju wilayah takwa. Seperti yang disabdakan di firman kalau Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan. Di antara orang bertakwa bukan orang yang hanya baik-baik saja yang dilakukan, akan tapi mereka adalah walladzina idza fa'alu fahishatan, adalah mereka yang kalau melakukan kekejian, melakukan dosa, melakukan salah. Hei hamba yang pernah bersalah, dan kita pasti bersalah. Hei hamba yang bersalah, dengar firman Allah ini, jangan putus asa dengan catatan asalkan jangan engkau mengecilkan, meremehkan dosa, maka ketahuilah peluang dengan dosa ini kita untuk melambung menuju wilayah ketakwaan. Dengan catatan jangan meremehkan dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan, mereka yang melakukan kekejian, melakukan dosa, adzalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim pada diri mereka sendiri. Yang makna dari berbuat zalim pada mereka sendiri adalah membakar dirinya, menyakiti dirinya. Menyakiti diri zalim. Baik sekarang atau nanti. Kalau ada orang sekarang dia menusuk dirinya dengan jarum atau pisau, maka dia zalim. Ada yang sakitnya nanti, minum, makan sesuatu yang membahayakan dia. Kalau dia makan sesuatu 4 hari lagi dia akan sakit, zalim juga. Atau 1 tahun, zalim. Atau nanti setelah kehidupan di dunia dia bakal dibakar di neraka, zalim. Maka orang zalim di sini adalah orang yang melakukan dosa. Karena sesungguhnya dia telah zalim kepada dirinya sendiri, karena tidak lain dia adalah orang yang telah memasukkan dirinya ke api. Zalim dia. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Di saat seorang hamba menyadari dirinya melakukan dosa, kesalahan, ternyata kesalahan yang dilakukannya menjadikan dia ingat Allah, dzakarullah. Segera ingat Allah, menyebut nama Allah, dan di saat dia sadar dan ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, bergegas dia. Tidak menunda memohon ampun karena dia tidak tahu apakah setelah menit berikutnya, setelah saat ini adalah untuknya. Karena tidak tahu apakah masih ada nafas, ada kesempatan untuk bertobat atau tidak. Maka fastaghfaru lidzunubihim. Dia melakukan dosa, maka bergegas setelah dia ingat dosa lalu mohon ampun kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Dia memohon ampun kepada Allah. Enggak pakai menunda. Karena ada iman, jangan-jangan enggak usah nunggu nanti aja, apalagi besok, apalagi nanti di rumah, enggak. Sekarang di tempat dia maksiat langsung istighfar, wastaghfaru lidzunubihim, segera mohon ampun kepada Allah. Maka jangan biasa menunda memohon ampun, itu namanya orang sombong, seolah-olah memastikan bahwasanya dia akan hidup sampai waktu yang sudah diinginkannya. Enggak. Kita tidak bisa menjamin bahwasanya kita akan hidup di hari esok. Memang kita selalu mohon kepada Allah, ya Allah panjangkan umur kami. Sepanjang apapun umur akan berakhir. Kita tidak bisa menjamin semenit ke depan, 1 jam ke depan, apalagi seminggu depan, apalagi tahun depan. Tidak bisa. Kita hanya berharap, berangan-angan, berharap kepada Allah semoga Allah panjangkan umur kita, dan semoga Allah berikan umur yang panjang untuk kita. Panjang, umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Nah, jangan menunda karena tidak tahu. Jangan menunda 1 menit atau sebelum 1 menit berakhir sudah selesai. Sebelum bertobat sudah dicabut nyawanya. Maka fastaghfaru lidzunubihim, bergegaslah memohon ampun setelah menyesali segala dosanya. Memohon ampun kepada Allah, dan wa may yaghfiru dzunuba illallah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Dengan penuh kesadaran dia saat dia menyebut dosanya, Allah, dosa mataku ya Allah, ampuni mataku ya Allah. Dosa lesanku ya Allah. Dosa telingaku yang mendengar gonjingan ya Allah. Dosa hatiku yang ngedengki dan membenci, mendendam ya Allah, prasangka buruk ya Allah. Terus dibaca dirinya. Syahwat ya Allah, dosa.
dibarengi dengan penyesalan. Kemudian dia setelah begitu dan dia berusaha untuk bisa berhenti dari dosa tersebut, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian dia berusaha untuk menghentikan semua kejahatan yang pernah dilakukan. Lihat, maka setelah itu hasilnya adalah apa? Dia menjadi orang yang mendapatkan surga wa'iddan lil muttaqin, karena dia sudah mendapatkan gelar ketakwaan. Maka yuk siapapun dari kita, anda kita semuanya, ayo bergegas kepada pengampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wal ardu uiddat lil samawati wal ardu samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Jangan menunda taubat. Baginda Nabi Muhammad tidak pernah berdosa. Pun demikian beliau beristighfar 70 kali dalam sehari, tidak kurang dari 70 kali. Bukan istighfar karena dosa, bukan. Bukan istighfar karena kesalahan. Istighfar karena merasa bahwasanya beliau adalah belum sempurna, belum melaksanakan lebih baik lagi. Yakni begitulah seorang hamba, belum sempurna di dalam mensyukuri, belum mencukupi syukurnya atas karunia Allah. Dan hendaknya seorang hamba semacam itu, yang tidak berdosa. Baginda Nabi Muhammad yang tidak pernah berdosa, ternyata istighfarnya banyak seperti orang kebanyakan dosa. Lah kita ini yang banyak dosa kok jarang istighfar seperti orang yang tidak punya dosa. Ini kebelinger kita ini. Mestinya kita yang lebih banyak beristighfar. Nabi yang tidak pernah berdosa ternyata istighfar. Dan begitulah maratib orang memohon ampun, tobat. Makanya tobat disebutkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin, selalu meningkatkan tobat. Tobat ada martabat. Ada tobat dari dosa gede, oke, jelas. Ada tobat dari dosa kecil, iya. Ada orang bertobat bukan dari dosa. Wah, ini istimewa, tingkat. Dia tidak bangun malam, tahajud gak wajib. Dia bangun pagi, kesiangan artinya. Tidak sempat tahajudan, ternyata bangun dia menangis, menyesal. Ada apa? Bukan dosa yang dilakukan. Dia sudah tingkat tinggi tobatnya, bukan sekedar tobat dari dosa, akan tetapi tobatnya adalah karena dia tidak bisa melakukan kebaikan. Lah itu mungkin penyesalan semacam ini. Mungkin sekali penyesalan semacam ini. Dan itulah ketakwaan yang disebutkan Nabi at-taqwa huna, dari hati. Baik, mari kita semuanya bergegas menuju pengampunan Allah dengan meningkatkan kualitas kebaikan kita. Dan di saat kepleset jangan ragu untuk mengadu kepada Allah, maka dengan dosa pun ternyata kita bisa menghadap kepada Allah dengan catatan kita segera bertobat, berjanji tidak akan mengulangi, menyesali dengan penyesalan yang sesungguhnya, dan jangan menunda pemohonan ampun. Bersegeralah maka kita tergolong orang yang bertakwa dan kita akan selamat. Di dunia diampuni, di akhirat diampuni. Kita tidak menemukan kesusahan, baik di waktu sakaratul maut ataupun di alam barzah, dibangkitkan di padang mahsyar hingga digiring ke siratul mustaqim, melewati jembatan siratul mustaqim hingga surga Allah Subhanahu wa taala. Kami ulang, hikmahnya adalah ketakwaan bukanlah hanya milik orang yang selalu baik. Yang selalu baik, insya Allah dia adalah ahli takwa. Tapi yang tidak baik, dengar, akan tetapi juga milik orang yang pernah bermaksiat lalu bertobat. Kuncinya tobat. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Mudahkan kita untuk bertobat. Memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Golongkan kita bersama orang yang bertakwa. Anak keturunan kita, keluarga kita, orang tua kita dijaga semua. Keluarga, suami istri yang saling mencintai dengan anak yang soleh. Para santri dijaga oleh Allah. Para guru-guru dijaga. Para berjuang dijaga oleh Allah. Semua pemirsa pendengar semua dijaga oleh Allah. Bahkan yang memusuhi kita, semoga Allah berikan hidayah, beri segala kebaikan. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Syukron jazilan kami haturkan pada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin amin. Allahumma amin. Baik para hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini. Dan jangan lewatkan program kajian Nasihat untuk Santri yang rutin diadakan setiap Jumat malam Sabtu, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya.
Dan akhirnya saya Satrio Lanang Sadewa beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.